Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Farhana dengan NIM B1B1 21055, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Perpajakan. Baiklah, langsung saja ke materi. Secara umum, pajak merupakan iuran wajib yang wajib dibayar oleh masyarakat kepada negara untuk membiayai pengeluaran umum sehingga mendorong pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Pajak pusat adalah setiap pungutan yang wajib dibayar oleh wajib pajak, baik secara pribadi maupun lembaga, kepada pemerintah pusat. Yang dimana jenis pajak ini dikenakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah federal di suatu negara dan merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan nasional, termasuk pertahanan, layanan sosial, infrastruktur nasional, dan berbagai fungsi pemerintah yang bersifat nasional. Dapat diartikan bahwa pajak pusat berupa tarif dan kebijakan pajaknya diatur oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Dalam hal ini, pada pemungutan pajaknya tidak ada campur tangan pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk kepentingan negara. Selanjutnya, jenis-jenis pajak pemerintah pusat terdapat 5. Yang pertama yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, merupakan pajak tambahan yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak yang dianggap atau tergolong barang mewah berdasarkan ketentuan perpajakan. Kriteria barang kena pajak yang tergolong mewah diantaranya barang yang bukan kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, umumnya berpenghasilan tinggi, dikonsumsi untuk menunjukkan status, dan bila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Pajak penjualan atas barang mewah ini merupakan pajak yang bersifat tidak langsung karena pengenaannya hanya sewaktu-waktu dan bersifat objektif karena pajak yang dikenakan atas objek yaitu barang mewah. Yang kedua ada pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB, merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. Pajak bumi dan bangunan ini dibagi menjadi 2 sektor. Sektor pertama yaitu pajak bumi dan bangunan, sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan atau P3, sedangkan sektor kedua yaitu pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan. Semenjak tahun 2014, jenis pajak di Indonesia berupa pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh pusat hanya pajak bumi bangunan sektor P3, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan sektor P2 yaitu pedesaan dan perkotaan menjadi dikelola oleh pemerintahan daerah. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat langsung karena pajak dikenakan secara berkala. Pajak bumi dan bangunan termasuk ke dalam jenis pajak objektif karena pajak dikenakan terhadap objek pajaknya yaitu bumi dan bangunan. Yang ketiga ada bea materai, merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan dokumen yang digunakan di Indonesia. Bea materai termasuk ke dalam jenis pajak bersifat objektif karena pajak dikenakan atas objek pajak yaitu penggunaan materai, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, di mana dokumen tersebut memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bea materai merupakan pajak tidak langsung karena pemungutannya bersifat insidental atau sewaktu-waktu. Yang keempat ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan atau imbalan yang diterima oleh orang maupun badan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang bersifat langsung karena dikenakan secara berkala. Kemudian dalam hal pembebanannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Pajak penghasilan bersifat subjektif karena pajak tersebut memperhatikan kemampuan dan kondisi subjek pajaknya, di mana pajak tersebut dikenakan terhadap subjek pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif. Terdapat bermacam-macam jenis pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan tahunan orang pribadi,
pajak penghasilan tahunan badan, pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 26, pajak penghasilan pasal 15, dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Yang kelima, ada pajak pertambahan nilai atau yang biasa disingkat dengan PPN, merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya melalui produsen ke konsumen. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang bersifat tidak langsung karena dikenakan hanya pada saat tertentu saja, yaitu saat dilakukannya penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, yang kemudian pembebanannya dapat dialihkan ke orang lain. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang bersifat objektif karena pengenaan pajaknya dilakukan berdasarkan objeknya, yaitu pertambahan nilai, sehingga dalam pembebanannya pajaknya tidak memperhatikan keadaan wajib pajak. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas dasar yang pertama, penyerahan barang atau jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, menggunakan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, penggunaan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang keenam, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Pada saat ini, penerapan pajak pertambahan nilai di Indonesia menerapkan sistem tarif tunggal, yaitu sebesar 11%. Selanjutnya yaitu fungsi pajak, terdiri dari 4, yaitu yang pertama, fungsi anggaran adalah sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, yang dimana negara ini membutuhkan biaya, dan biaya ini didapat atau diperoleh dari penerimaan pajak. Contohnya dalam penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi pajak sebagai mengatur untuk mencapai suatu tujuan. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur ini, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya kebijakan pajak, bisa mencerminkan kebijaksanaan perekonomian suatu negara. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Sebagai fungsi yang stabilitas pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang terakhir, yang keempat, yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum yang berhubungan dengan negara. Pajak dapat membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat juga. Serta pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan seperti fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan. Baiklah, dari pemaparan dan penjelasan saya mengenai materi tadi, dapat disimpulkan bahwa pajak pusat memiliki peran sentral dalam pengelolaan ekonomi dan pemerintahan suatu negara. Jenis dan fungsinya memungkinkan pemerintah pusat untuk mengatur aktivitas ekonomi, menyediakan layanan publik, dan mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu. Jenis dan tarif pajak pusat dapat bervariasi antar negara, sehingga penting bagi warga dan pelaku bisnis untuk memahami
bagaimana sistem perpajakan yang berlaku di negaranya. Di Indonesia terdapat 5 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Yang pertama yaitu pajak penghasilan yang biasa disingkat dengan PPH. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau dia disingkat dengan PPN. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau yang disingkat dengan PPNBM. Lalu ada yang keempat, bea materai, dan yang kelima yaitu pajak bumi bangunan atau PBB di bidang sektor P3, yaitu pajak bumi bangunan perkebunan, pajak bumi bangunan perhutanan, dan pajak bumi bangunan pertambangan. Sekian pemaparan saya mengenai jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Dengan adanya pemahaman dan penjelasan tentang jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, semoga dapat menambah pengetahuan kita mengenai apa saja sih jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan memiliki dampak terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Pajak-pajak ini dapat berdampak langsung pada tingkat harga barang dan jasa, investasi, serta daya beli masyarakat. Oleh karena itu, dengan memahami jenis-jenis pajak dan mekanisme kerjanya, dapat membantu masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan pribadi dan berpartisipasi dalam pembangunan melalui kontribusi pajak. Sekian penjelasan dan pemaparan materi mengenai jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.